kembali lagi bersama saya Devrianti Guru Panjaitan. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah arus DC dan AC. Sesuatu yang kita gunakan di muka bumi ini pasti ada penemunya. Contohnya ada yang menemukan lampu, ada yang menemukan telepon, dan lain-lain. Berikut ini adalah sejarah perjalanan penemuan arus listrik AC dan arus listrik DC. Nikola Tesla adalah seorang jenius, penemu berbagai aplikasi yang berkaitan dengan listrik. Sebut saja lampu neon, remote control, dan masih banyak lainnya. Banyak penemuannya yang baru terasa kegunaannya puluhan tahun kemudian. Saking jeniusnya, banyak yang menyetoskan Nikola Tesla sebagai rancangan temuannya disembunyikan oleh pemerintah Amerika Serikat karena takut ditemukan pihak musuhnya, yakni Jerman pada saat itu. Bahkan Hollywood pernah memakai namanya untuk suatu penemuan mesin listrik pengkopi makhluk hidup dalam film The Prestige. Temuannya yang masih banyak membuat orang kagum karena ditemukan puluhan tahun yang lalu adalah gelombang mikro dan lampu neon. Pada Expo Fair 1893 di Chicago, Tesla mendemonstrasikan lampunya yang dapat dipegang dan bersinar lebih terang dari lampu Edison. Itulah dasar dari lampu neon. Apa yang ditemukan Tesla merupakan dasar untuk lampu hemat energi yang dikembangkan 100 tahun kemudian. Artinya, Tesla sudah memikirkan soal hemat energi dari listrik. Benarkah? Tentu saja tidak. Mana mungkin orang zaman dulu berpikir hemat listrik, karena listrik baru saja dimulai pemakaiannya. Sedangkan temuan gelombang mikro dipakainya untuk mengirim kode Morse tanpa kabel, menghancurkan gedung dan remote control. Sayangnya, penciptaan alat pengirim kode Morse tanpa kabel didahului oleh Marconi. Padahal Marconi dalam membuat pemancar radionya memakai 17 alat temuan Tesla yang sudah dipatenkan. Sedangkan gelombang mikro penghancur gedung kemudian dikembangkan menjadi alat masak microwave yang sekarang menjadi alat masak wajib bagi rumah tangga di negara-negara maju. Remote control sudah didemonstrasikannya pada 1898 dan baru digunakan dalam kehidupan rumah tangga pada 1960-an. Nikola Tesla dilahirkan di kota Slijan pada 10 Juli 1856 sebagai keturunan Serbia. Smiljan sekarang berada di wilayah Kroasia. Kepandaiannya mengantarkan Tesla bekerja pada perusahaan Thomas Alva Edison di Prancis dan kemudian ditarik ke Amerika Serikat. Thomas Alva Edison adalah penemu berbagai aplikasi yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari sampai saat ini, seperti lampu, fotografi, dan kamera perekam gerak. Ia juga disebut sebagai tukang sihir dari Menlo Park. Saking hebatnya penemuan-penemuannya, Edison juga seorang pengusaha yang sukses. Tesla hanya setahun bekerja pada Edison. Ia keluar dari perusahaan Edison karena Edison ingkar janji, tak membayar gaji yang dijanjikannya sebesar 50.000 US dollar. Ia kemudian bergabung dengan Westinghouse, seorang pesaing Edison. Ibarat langit dan bumi dengan Edison, Westinghouse adalah seorang gentleman yang selalu memegang janji. Mereka menjadi partner yang sempurna dan kerjasama Tesla dengan Westinghouse menghasilkan banyak temuan menakjubkan. Di awal penggunaan listrik, arus listrik langsung atau yang disebut direct current atau DC mendominasi distribusi listrik di Amerika Serikat. DC merupakan pilihan Edison di mana perusahaannya, General Electric, mendominasi penjualan peralatan listrik. DC merupakan arus listrik yang fleksibel karena dapat menyalakan alat listrik dengan voltage rendah ataupun tinggi. Di samping itu, listrik DC dapat disimpan dalam sebuah baterai. Namun demikian, DC memiliki kelemahan. Generator listrik harus berada paling jauh 1 mil dari pengguna listrik. Jika tidak, ada kecenderungan voltage akan drop karena besarnya gesekan antara listrik dengan konduktornya. Oleh sebab itu, di setiap area dibutuhkan generator listrik tersendiri. Di samping itu, DC merupakan arus yang tidak mudah diubah voltasenya, sehingga setiap voltage harus dihasilkan oleh satu generator listrik tersendiri.
Misalnya diperlukan listrik dengan 3 voltase berbeda, maka harus disediakan 3 generator listrik yang menghasilkan voltase berbeda. Oleh sebab itu, kabel yang membawa listrik tersebut memiliki diameter lebih dari 10 cm. Karena membawa listrik berbagai voltase. Dan biaya untuk hal ini tentu sangat mahal. Ketika masih jadi pegawai Edison, Tesla sudah memperingatkan kelemahan di C ini dan mengusulkan arus alternatif, yaitu AC, atau sebutannya alternating current. Namun Edison menolaknya dan mengatakan ide itu absurd. AC memang tidak dapat disimpan dalam baterai dan tidak sefleksibel DC dalam menyediakan voltase yang berbeda. AC hanya menghasilkan listrik bervoltase tunggal dan tinggi pula. Namun, kelemahan ini dapat ditanggulangi dengan transformator. Begitu penjelasan Tesla. Tapi Edison tak mau mendengar. Setelah keluar dari perusahaan Edison, Tesla membawa idenya ke Westinghouse. Oleh Westinghouse, ide Tesla diterima dan dipraktikkan pada Expo-File tahun 1893 di Chicago. Hasilnya sukses besar. Listrik AC ternyata dapat diwujudkan dengan ongkos yang murah meriah. AC memang diciptakan untuk mengatasi kelemahan DC. Lokasi generator listrik penghasil AC dapat lebih jauh dari 1 mil dari pengguna. Di samping itu, AC hanya memerlukan 1 generator saja. Ketika sampai ke pengguna, penurunan voltase diserahkan pada transformasi yang kecil dan murah. Jadi tidak memerlukan banyak generator untuk menghasilkan berbagai voltase. Oleh sebab itu, transmisi listrik AC hanya membutuhkan kabel yang jauh lebih kecil dan biaya yang juga jauh lebih kecil. Saat itu, diyakini air terjun Niagara dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Perusahaan Niagara Falls Power Company atau singkatannya NFPC mengadakan tender untuk memproduksi listrik dari jeram Niagara untuk kota Buffalo, kota terdekat dengan jeram Niagara. NFPC tentu tidak gegabah memiliki 19 proposal yang dikirim perusahaan listrik, termasuk milik Edison dan Westinghouse, rekan bisnis Tesla. Jelas, Edison menggunakan metode DC dan Westinghouse menggunakan metode AC dengan mesin patennya yang dimiliki Tesla. Dan akhirnya diputuskan metode AC yang menang. Pertimbangannya adalah biaya yang lebih murah, suksesnya Westinghouse menyediakan listrik untuk Expo-File 1893 di Chicago, juga banyaknya peralatan listrik yang dibuat untuk arus listrik AC oleh Westinghouse. Sebelum pemenang diumumkan, Tesla mengatakan bahwa jeram Niagara tidak hanya dapat menghasilkan listrik untuk kota Buffalo, tapi juga untuk seluruh wilayah timur Amerika Serikat, asal menggunakan AC sebagai metode penghasil listrik. Tentu saja kondisi waktu itu berbeda dengan kondisi sekarang, di mana wilayah timur Amerika Serikat konsumsi listriknya luar biasa besarnya. Kemenangan Westinghouse dan Tesla membuat Bram Edison geram Edison. Ia tahu dengan kemenangan ini, Westinghouse akan ditunggu oleh berbagai proyek distribusi listrik. Berarti uang jutaan dolar melayang dari tangannya. Akhirnya Edison melakukan kampanye hitam menuduh AC tidak aman bagi manusia. Edison mengumumkan bahwa hewan peliharaan seperti kucing dan anjing ataupun hewan ternak seperti sapi maupun kuda dapat mati kalau kena aliran listrik AC. Selanjutnya, ia juga membuat film dokumenter bagaimana seekor gajah sirkus yang sebelumnya telah membunuh 3 orang dieksekusi mati dengan menggunakan listrik AC. Alih-alih ingin kampanye hitam, justru film Edison ini memicu ide pembuatan kursi listrik untuk mengeksekusi terpidana mati. Perang arus listrik baru berhenti setelah Edison mengaku menyesal tidak mendengarkan ide Tesla sebelumnya. Akhirnya perusahaan Edison, General Electric, mau memproduksi alat listrik yang menggunakan AC.
Dapat dimaklumi mengapa Edison tidak paham dengan ide Tesla. Edison adalah penemu ulung, namun pendidikannya kurang karena tidak menyelesaikan sekolah dasar resminya. Dan pengetahuannya berkembang karena otodidak. Hal itu menyebabkan Edison tidak mampu membaca rumusan matematika yang kompleks. Padahal ide Tesla dapat dipahami jika memiliki keterampilan menggunakan matematika. Sekarang penggunaan listrik AC sudah mendunia. Metode DC benar-benar ditinggalkan untuk listrik bervoltase tinggi. Terakhir tercatat kota Stockholm di akhir 1970-an mengakhiri penggunaan DC. Sekarang penggunaan listrik AC sudah mendunia. Metode DC benar-benar ditinggalkan untuk listrik bervoltase tinggi. Terakhir tercatat kota Stockholm di akhir 1970-an mengakhiri penggunaan DC. Sedangkan di Amerika Serikat, generator listrik DC terakhir ditutup tahun 2007. Sedangkan pengguna DC dapat menggunakannya melalui konverter atau umum disebut adaptor. Sampai saat ini listrik DC tetap dipakai untuk alat listrik bervoltase rendah seperti radio dan mainan. Tapi cerita belum selesai. Perkembangan teknologi selanjutnya memungkinkan munculnya high voltage direct current atau HVDC untuk mengatasi kelemahan AC. HVDC memungkinkan listrik disalurkan dengan lebih efisien dibandingkan metode AC karena dapat mengalirkan listrik lebih jauh. Aplikasinya digunakan untuk menyalurkan listrik melalui kabel bawah laut. Bayangkan jika panjangnya 50 mil, maka dengan memakai AC setiap 10 mil harus dibangun penguat listrik di bawah air. Kalau kedalamannya 100 meter, bagaimana membangunnya? Penemuan hebat Tesla yang lain adalah mobil listrik. Mobil listrik temuan Tesla tidak menggunakan baterai, tetapi menggunakan ether yang terdapat di udara. Proyek mobil listrik ini dilaksanakan pada tahun 1931, dibiayai oleh Berkshire Hathaway dan Westinghouse. Namun ciptaan Tesla ini disabotase oleh J.P. Morgan, J.D. Rockefeller, dan Henry Ford. Rockefeller memberangus mobil listrik Tesla karena jika mobil tak lagi memerlukan gasolin, maka perusahaan minyaknya, Standard Oil Company, akan bangkrut. Adapun Henry Ford membekap mobil listrik Tesla karena perusahaannya memproduksi mesin-mesin mobil yang menggunakan gasolin. Pada masa tuanya, Tesla ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dekatnya yang sudah lebih dahulu meninggal. Orang yang melistrikkan planet bumi ini hampir terlupakan oleh dunia. Menjelang akhir hidupnya, ia banyak menghabiskan waktu dengan memberi makan burung merak di Bryant Park. Pada masa tuanya, Tesla ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dekatnya yang sudah lebih dulu meninggal. Orang yang disebut melistrikkan planet bumi ini hampir terlupakan oleh dunia. Menjelang akhir hidupnya, ia banyak menghabiskan waktu dengan memberi makan burung merak di Bryant Park, Fifth Avenue. Tesla meninggal pada 7 Januari 1943. Tesla tak pernah menikah dan tidak memiliki ahli waris. Ia juga tidak meninggalkan surat wasiat. Maka setelahnya meninggal, semua karya tulis dan penemu-penemuannya diambil oleh FBI dan dibawa ke Washington City dalam klasifikasi top secret. Penemuan-penemuannya di kemudian hari menjadi dasar pembuatan senjata massal yang dikembangkan oleh Pentagon. Jadi demikianlah cerita perjalanan panjang sejarah penemuan arus AC dan arus DC. Buat kamu yang menonton video ini, semoga video ini dapat berguna bagi kamu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih.